Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 09326 Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Perkenalkan, saya Piati Puspitasari. Saya Khairia. Saya Windaria Desi Purwanti. Pada hari ini, kami akan mempraktikkan coaching secara bergantian sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Bu Piati. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Bu Piati gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Dengar-dengar Bu Winda hari ini mau melaksanakan coaching ya bersama dengan Iya Bu, betul sekali. Di sini saya akan bertindak sebagai observer ya Bu ya. Mohon Iya, Bu. maaf, mohon izin Iya. sebelumnya. Jadi sebelum kita dengan melakukan coaching bersama dengan Bu Koir, saya akan sedikit berbincang dengan jenengan nanti ketika melaksanakan coaching. Yang pertama, sebelumnya saya mengamati proses coachingnya Bu Winda. Iya. Saya memiliki rubrik penilaian. Oh, iya, Bu. Nanti saya mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik ya Bu. Iya, siap Bu. Pada rubrik tersebut saya akan menilai yang pertama apakah alurnya sesuai dengan alur kita. Kemudian yang kedua bagaimana Ibu nantinya sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Yang ketiga saya akan mengamati bagaimana coachee merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bu Winda. Baik Bu, baik. Nanti saya juga akan melihat di situ apakah prinsip coaching itu sudah berjalan. Yang pertama prinsip coaching adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Iya. Baik. Kemudian sebelum kita jenengan melangkah ke proses coaching Bu, Iya. saya ada beberapa pertanyaan. Oh, jenengan. iya. Yang pertama adalah potensi apa yang akan Ibu kembangkan saat melakukan proses coaching. Iya, baik Ibu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ada 3 Bu. Yang pertama kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Yang ketiga mendengarkan aktif Bu. Jadi itu kompetensi yang akan saya kembangkan. Seperti itu Ibu. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang mau dikembangkan oleh Bu. Oke, sekali Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang akan lebih spesifik akan dikembangkan oleh Bu Winda? Iya, baik Bu. Jadi kompetensi yang akan lebih saya kembangkan secara spesifik yang pertama yaitu memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif Bu, seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk itu sekarang terkait dengan indikator Ibu ya. Indikator apa yang akan Ibu harapkan nantinya saat coaching? Iya, adapun indikator yang saya harapkan terkait kegiatan coaching nanti Bu ya, saya harapkan nantinya coachee nantinya akan mengeksplor ide-ide sehingga akan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee, seperti itu Ibu. Baik, begitu ya Ibu. Iya. Baik. Nah, jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu dengan Bu Koir. Iya. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita berbincang-bincang lagi ya Bu. Baik Ibu. Baik, saya tunggu nanti ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Koir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat hari ini Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu. Iya. Oh ya Bu Koir kemarin kayaknya ingin menyampaikan kalau ingin berbincang-bincang dengan saya. Betul Bu, Iya. saya ada sedikit permasalahan yang perlu solusi. Oh iya. Masalahnya yang bagaimana yang Bu Koir alami? Iya. Ini loh, beberapa waktu yang lalu itu saya pernah membuat kesepakatan dengan siswa saya dengan guru-guru untuk proses
proses pemilahan sampah, tentang sampah lah pokoknya Bu. Iya. Dan disiplin pada lingkungan. Iya. Saat itu pernah mencapai prestasi yang lumayan membanggakan. Iya. Tapi untuk saat ini prestasi mereka turun, kepedulian mereka terhadap lingkungan jauh di bawah yang mereka capai. Seandainya saya memberikan level kepedulian terhadap lingkungan mulai dari level 1 sampai 10, kira-kira murid-murid Bukoir ini sekarang pada level berapa? Kalau dulu sebelumnya dulu beberapa bulan yang lalu pernah mencapai level 7. Tapi untuk saat ini turun drastis menjadi level 3. Jauh hancur mereka, tidak peduli sama sekali lingkungan. Misalnya kalau ada sampah itu dibiarkan, ada teman membuang sampah sembarangan tidak diingatkan. Itu Bu. Nah, coba seandainya ya Bukoir tadi level yang ingin dicapai Bukoir itu pada level berapa untuk meningkatkan semangat dari murid-murid Bukoir agar lebih semangat lagi menjaga lingkungan. Seperti itu. Yeah. Minimal ya level yang pernah mereka capai 7 atau kalau bisa lebih dari itu gitu. 8, 9 gitu Bu. Kira-kira menurut Bukoir apa yang perlu dilakukan Bukoir untuk meningkatkan level yang sudah menurun tersebut hingga mencapai level 8 seperti itu? Yang lalu program saya kan itu ya Link Cyber sama Melisa itu kan butuh perhatian ya Bu. Saya butuh banyak pihak lain untuk membantu saya mewujudkan kembali apa yang sudah pernah siswa saya capai. Antara lain adalah guru-guru kelas. Guru kelas itu kalau dulu punya perhatian khusus terhadap kepedulian lingkungan, siswa yang peduli lingkungan itu sekarang sudah menurun. Saya ingin kepedulian mereka itu tumbuh kembali. Itu yang pertama. Jadi langkah saya nanti insya Allah akan memberikan semacam gebrakan kepada guru kelas untuk terus memperhatikan kepedulian mereka terhadap siswa. Itu. Yang kedua, saya akan memberikan sosialisasi ke orang tua wali murid, orang tua murid ya. Kenapa? Ini berhubungan dengan pembiasaan siswa bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Mungkin di sekolah sudah digembar-gemborkan tentang kepedulian lingkungan, tentang bagaimana membuang sampah, bagaimana menjaga kebersihan kelas. Tapi kalau di rumah orang tua mereka tidak peduli, apalah artinya, gitu kan? Kemudian yang ketiga, insya Allah yang ingin saya lakukan adalah memberikan sosialisasi atau peringatan langsung pada siswa. Mungkin itu bisa saya lakukan waktu upacara, saya sisipkan pada pembinaan itu, agar apa yang saya inginkan mencapai level 7 itu tercapai. Saya kira apa yang sudah Bukoir lakukan itu sudah baik sekali ya. Tadi yang pertama akan apa Bu tadi? Sosialisasi terhadap guru. Kemudian yang kedua sosialisasi terhadap orang tua atau wali murid. Kemudian yang ketiga sosialisasi langsung kepada murid. Saya rasa tindakan-tindakan tersebut sudah tepat sekali Bu. Nah, kira-kira siapa saja nantinya yang akan terlibat dari kegiatan meningkatkan semangat siswa atau murid terhadap lingkungan tersebut? Siapa saja yang akan terlibat? Sesuai dengan rencana saya tadi, yang mungkin saya libatkan yang pertama kali adalah guru kelas, karena mereka yang pegang peranan di kelas, mereka yang punya kekuasaan untuk mendorong siswa, merangsang siswa untuk mencapai apa yang saya inginkan, yaitu peduli lingkungan. Itu orang tua ya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wali murid, nanti yang berhubungan dengan kegiatan pembiasaan siswa di rumah. Yang ketiga adalah tenaga pendidikan, misalnya Pak Bon, penjaga, itu yang mereka mampu mengawasi langsung tindakan siswa saat mereka istirahat,
berangkat ataupun pulang sekolah. Iya. Dan yang keempat adalah siswa itu sendiri, di mana mereka adalah merupakan tokoh utama dalam peran ini, sehingga mereka yang harus saya libatkan secara langsung. Itu baik sekali Bu Koir. Jadi Bu Koir akan melibatkan guru, kemudian tenaga pendidik, orang tua atau wali murid, dan juga siswa. Nah, dari apa yang sudah Bu Koir rencanakan ini, kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi ini? Saya menginginkan secepatnya Bu, karena sekarang kan musim hujan sudah mulai turun ya, Iya. sehingga kebersihan lingkungan, masalah lingkungan merupakan masalah yang urgent ya, Iya. sehingga yang ingin saya lakukan pertama kali adalah sosialisasi ke guru itu secepatnya saat saya ada pembinaan ke guru ataupun rapat-rapat itu saya munculkan, gitu, saya sisipkan di sana. Iya. Kemudian yang untuk wali murid ya, berhubungan dengan ini kegiatan dekat ini kan ada penerimaan rapot sisipan ya. Iya. Kemungkinan itu nanti akan saya sisipkan tentang kepedulian wali murid terhadap kebiasaan siswa menjaga kebersihan. Dan yang ketiga, yang ke siswa langsung itu mungkin hari Senin depan ini waktu upacara bendera juga akan saya sisipkan tentang pentingnya kepedulian mereka terhadap lingkungan. Iya, baik sekali Bu Koir ya. Saya kira tepat sekali rencana pelaksanaannya, dan untuk tahap selanjutnya akan saya tunggu lagi informasi terkait keterlaksanaan kegiatan sosialisasi peduli terhadap lingkungan di sekolah Bu Koir. Siap. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu. Iya. Tetap semangat dan selalu berusaha menjadi yang terbaik bagi murid-murid kita. Siap. Itu ya Bu Koir. Iya, siap. Terima kasih Bu Koir atas waktunya. Kurang Sama-sama, lebihnya Bu. saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Bu Yati. Bagaimana? Sudah selesai proses coachingnya tadi nggih? Alhamdulillah sudah Bu. Lancar semuanya Bu? Alhamdulillah lancar, Alhamdulillah dan lancar. sudah sesuai dengan alur tirta Bu, seperti itu. Alhamdulillah, baik. Ya. Kemudian bagaimana dengan hasil menurut Ibu tadi kegiatan coaching tadi, apakah menyenangkan apa Iya, gimana? senang Bu, dan di situ saya mampu membuat kunci, menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kunci, seperti itu Bu. Jadi saya merasa senang sekali bisa membantu kunci menemukan solusi-solusinya sendiri Bu, seperti itu. Bagus sekali. Adakah rencana tindak lanjut Bu untuk kegiatan coaching ini? Iya, dari kegiatan kunci ini saya ingin berlatih kembali Bu, melatih kemampuan coach saya dalam kegiatan kunci, agar saya bisa membantu kunci-kunci yang lain dalam menemukan solusinya sendiri, seperti itu Bu. Nah, dari sini yang terakhir, adakah yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan coaching Bu? Iya, ya, di sini saya selain tadi yang sudah saya sampaikan, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan coaching bersama kunci. Di situ saya juga akan semakin semakin meningkatkan kemampuan saya untuk menemukan indikator-indikator pertanyaan baru, sehingga pertanyaan-pertanyaan berbobot nantinya akan membantu kunci menemukan solusi-solusinya, seperti itu Bu. Oh ya, baik. Iya. Bagus sekali Bu Winda. Terima Iya. kasih atas waktunya. Iya, terima kasih Semoga juga, Bu. ya semakin sukses untuk Amin, kedepannya. Mari kita amin. belajar bersama. Nggih. Terima Amin, kasih. amin. Terima kasih Bu Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang sudah kami lakukan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.